Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu saham-saham terbaik minggu ini, pilihan dari Bapak dan Ibu, untuk alert yang muncul sejak hari Senin kemarin sampai hari Kamis ya, tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus. Pada kesempatan ini saya sampaikan eh, semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu. Perhatikan lingkungan kita, tetap waspada, Bapak dan Ibu. Semoga tidak terjadi apapun terhadap negara kita ya. Oke, ini kita coba buat aftermarket close ya Bapak Ibu. Karena ini sudah terlanjur saya voting kemarin, kita buatlah karena sudah untuk menghargai yang sudah memberikan suaranya. Jadi ini adalah review ya, review market untuk alert robot mulai hari Senin sampai hari Kamis. Jumat kita tidak ada alert ya. Jadi hari Jumat itu saya tradingnya kebetulan dengan trading plan yang susun pada hari Minggu sebelumnya. Jadi seminggu sebelumnya saya sudah punya trading plan untuk beberapa saham dan itu kemarin kena pula ya, untuk buy on weakness-nya sama untuk profit taking-nya sudah ada beberapa saham yang terbeli. Tapi memang rencana saya nanti di HSG-nya harusnya turun karena sudah ada semacam uptrust. Kalau kita lihat dia ada cucuk upper downtrend monthly-nya, itu berbahaya. Jadi saya cicil nampung di bawah, siapa tahu rebound nutup gap. Tapi saya sudah sampaikan kemarin di aftermarket close tanggal 29 Agustus bahwa nanti hari Sabtu Minggu saya akan review plan saya ini. Saya akan, karena prinsipnya begini ya, kalau di dalam trading itu prinsipnya Bapak Ibu harus punya namanya plan your trade and trade your plan. Ya, ini your plan ya. Ini prinsip dasarnya. Tapi ada juga turunannya, change your plan if, ada if-nya. If market change it ya. Jadi kita boleh mengubah trading plan kita kalau marketnya berubah. Nah, kemarin saya sudah fire sebagian. Nah, ini saya sepertinya IHSG ada perubahan di market ya. Jadi dengan kejadian hari Jumat ya, tidak duga ya ada bencana seperti itu. Dan saya kemarin menunggu hari Sabtu apakah hari Minggu apakah akan terjadi sesuatu. Ternyata Sabtunya terjadi sesuatu juga ya Bapak Ibu. Saya itu ya, apapun katanya, kalau penjarahan itu tidak baik ya Bapak Ibu, dan itu dari sisi capital market sentimennya jelek. Ya, kalau terjadi misalnya Donald Trump di luar sana terjadi sesuatu, mungkin berani untuk buy on weakness, atau berani kita bottom fishing, atau berani kita untuk kontrarian. Tetapi ini masalahnya terjadinya di Jakarta, di Indonesia gitu. Terjadinya di kita gitu. Jadi masalah kepercayaannya. Nah, jadi saya sendiri akan mengubah plan saya. Jadi tone-nya kita akan lebih konservatif. Karena dalam prinsip pasar saham itu kan capital market itu kita harus reaksi cepat ya. Maksud saya, kalau kita punya sesuatu kita harus selamatkan punya kita sendiri. Karena kalau enggak, orang lain akan menyelamatkan diri dia gitu. Oke, jadi tone-nya kali ini agak berbeda. Jadi ini ada alertnya Bapak Ibu. Sebelum dari kejadian kemarin sampai hari Kamis memang market bergerak sesuatu ya, banyak alertnya. Tetapi begitu hari Jumat hilang, begitu cepatnya bereaksi, dan kita akan tanggapi semua alert-alert robot ini akan evaluasi berdasarkan penutupan hari Jumat dan review IHSG-nya. Nanti saya akan tambahan ulang review, akan saya review juga untuk IHSG supaya kita tahu nih suasana psikologis untuk pembukaan hari Senin kalau ada gap down. Oke, itu aja Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi disclaimer on ya. Disclaimer on. Oke, ini Bapak Ibu aftermarket close-nya sudah ada, tapi ini berdasarkan pantauan sampai penutupan hari Jumat lah. Jadi saya sudah sampaikan di dalam aftermarket ini kita harus pantau hari Sabtu dan hari Minggu.
Saya nggak tahu tadi Car Free Day itu bagaimana, tapi sepertinya tidak masalah. Cuman katanya juga ada penjarahan sampai ke rumah Ibu Sri Mulyani ya, itu tidak benar menurut saya. Dan kenapa tidak ditanggapi dengan cepat gitu? Apakah polisinya juga bingung nih kalau dia bertindak salah, tidak bertindak salah ya gitu. Tapi kita tunggulah. Karena ini yang bisa menghandle ini cuma negara. Kita sebagai trader ini harus cepat-cepat menyelamatkan kita masing-masing gitu. Konsep di market memang begitu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri bersama-sama di dalam pasar saham. Kita menyelamatkan diri masing-masing dengan memikirkan capital atau plan kita masing-masing ya. Cukup rumit juga karena yang terjadi di sekitar kita nih. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah vote-nya yang kemarin kita buat dan sudah ditaruh di Telegram channel. Dan karena sudah Bapak dan Ibu ada effort untuk memberikan suara, berarti kan ada harapan bahwa nanti ini kita update dengan penutupan hari Jumat ya. Jadi kalau marketnya lagi bagus-bagusnya itu tidak ada masalah. Nah, market sulit seperti ini nih harus kita lebih fokus terhadap portofolio kita. Masalahnya duit ya, jadi nggak main-main. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa sebagai trader saham. Duit kita ada di pasar saham ya. Kalau pasar sahamnya begini, mau bagaimana lagi ya? Kita harus siap-siap dengan antisipasi. Dalam trading as business, kita ada namanya bagian keempat. Anticipate the worst situation ya Bapak Ibu. Nanti coba habis ini saya coba ini kan ya. Di bagian setelah ini nanti coba saya sisipkan satu slide yang menceritakan bagaimana kita harus siap karena kita trading as a business ya. Nanti ditunggu, selain saya sharing ilmu, saya juga akan sisipkan tentang sebagian dari namanya preparing the worst condition. Oke, ini Bapak Ibu hasil vote-nya. Ada 166 suara ya, biasanya ini sampai 200-an, sekarang 166 ya mungkin kondisi ya Bapak Ibu ya. Tidak semua orang juga punya saham yang perlu di-review dan kita hari Jumat kemarin memang tidak ada alertnya. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada 166 suara yang sudah memberikan suara, termasuk yang memberikan kepada BBTN, BBYB, dan BSDE. Ya, Saratoga juga, Tower juga ya. Jadi mereka ada 5 saham yang sudah diberikan suaranya tapi tidak masuk ke top 5 ya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah NCKL. 15% dari 166 suara adalah 25 vote. MDKA ada suara 22, PNLF ada 21, PGO ada 20 dan Harum ada 19. Padahal di sini saya nih punya BBTN ya, punya BSDE, punya BBYB ya. Harum saya nggak punya, tapi kita akan bahas sesuai pilihan Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak dibahas sahamnya bisa melakukan analisa sendiri. Cuman sekali ini tone saya sepertinya lebih konservatif ya, mengingat kondisi sekarang kita harus juga menyesuaikan dengan keadaan analisa sahamnya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, saya akan mungkin Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti workshop trading as business atau belum sempat mengikuti menonton ya trading as business, maka saya sampaikan di sini. Dalam trading as business itu ada 5 komponen. Pertama adalah trading itu harus kita gunakan teknologi zaman sekarang. Ya, apakah online tradingnya, kecepatan online tradingnya, fasilitas stop loss hunternya, anti stop loss hunter dan sebagainya. Itu harus kita pilih broker yang memang punya teknologi paling canggih ya. Kedua, kita harus trading dalam trading as business harus punya tahu bagaimana cara membuat trading plan. Jadi tanpa plan dalam trading itu adalah gambling ya. Lalu dalam plan itu tidak sembarangan juga membuat plan, harus berbasiskan reward risk ratio. Nah, yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah bagian keempat. Bagian keempat itu adalah anticipate the worst mistake atau the worst condition. Nah, salah satunya sekarang ini. Kondisinya buruk ya, tapi kita tidak boleh give up. Karena dari pengalaman saya, profit terbesar itu biasanya kalau lagi market susah. Lagi ada crash, lagi agak susah. Nah, itu harus kita pintar-pintar mengatur money management kita supaya nanti kalau ada recover atau kita bisa mendapatkan pullback lagi saat dia recover ya, atau saat sahamnya kembali bergerak recovery. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Kalau secara teori omong-omong gampang, tapi kondisi ini yang harus kita sampaikan. Nah, nanti
saya sendiri sudah merevisi semua trading plan saya. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa revisi trading plan menurut kondisi hari ini. Apakah mau buy on weakness di bottom atau mau exit semua, itu tergantung masing-masing. Tapi prinsipnya adalah plan your trade your plan, change your plan if market changes. Seperti market berubah nih. Nanti kita akan lihat di komposisinya. Tunggu sampai selesai ya. Dan terakhir yang kita atur adalah money management. Nah, kondisi worst situasi sekarang, Bapak Denbo harus mengatur money management yang baik ya. Saya kemarin kebetulan aja buy on weakness, tapi tidak banyak. Memang saya pengen tambah 1% ya. 1% entry, nanti di bawahnya lagi composite akan saya tambah lagi. Tapi mungkin situasi berubah karena 1 minggu ini akan ditentukan nanti ke depannya di hari Senin. 1 minggu ini ternyata kemarin masih ada penjarahan. Ya, nanti di hari Minggu sore, hari Senin kita lihat reaksi market biasanya akan gap down. Kepanikan itu akan ada, tinggal strategi kita pintar-pintar lah menyelamatkan kapital kita atau mengatur money management kita. Supaya nanti pas dia recover, duit kita selalu ada. Jangan sampai nyangkut, jangan sampai tidak ada cash. Oke, nanti saya akan bahas juga di composite. Tunggu saja ya. Nah, ini informasi workshop. Alhamdulillah, walaupun kondisi kemarin, kita tetap ada workshop volume price analysis dan wake off untuk batch 19 ya, karena sudah direncanakan jauh. Bapak dan Ibu yang ikut kemarin ini, terima kasih. Dan mudah-mudahan ilmunya dapat. Jadi bisa tahu nih market akan terjadi seperti apa. Mana saham-saham wake off yang akan kita incar. Bagaimana strukturnya kalau terjadi pergerakan dari composite operator. Seperti itu, terima kasih. Ada yang bertanya, kapan lagi Pak? Belum tahu. Bisa jadi tahun depan atau bisa jadi Oktober. Saya harus tanya ruangan dulu ya. Oke, ini seperti biasa kita akan refresh dulu bagaimana wake off itu ya Bapak Ibu. Jadi wake off itu kalau singkat saja dia ada 4 fase dalam siklusnya. Pertama adalah harga saham itu mengalami akumulasi, lalu dia marking up setelah akumulasi selesai, lalu ada distribusi dan ada marking down ya. Jadi setelah akumulasi selesai dia akan the best time for buying. Nah, di sini kalau ada ciri-cirinya adalah spring yang kita pelajari kemarin di kelas ya dengan sebagai macam variasinya. Kalau itu dapat jangan sampai kelewatan. Nah, dia akan memberikan biasanya setelah akumulasi memberikan the best time for buying. Akan ada second chance to buy, lalu dia masuk fase marking up dan di sini change karakter dia biasanya juga ada buying climax dan sebagainya ya. Lalu masuk ke fase distribusi. Setelah itu kita akan mendapatkan the best time for selling. Di sinilah the best time for selling kita. Lalu akan ada second chance to sell. Kalau kita mendapatkan UTAT di sini after distribution, maka itu hal yang bagus. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kalau di composite saya sudah akan menunjuk-nunjuk. Oh, IHSG-nya ada semacam uptrust loh. Ada uptrust loh. Nanti kita akan perhatikannya. Nanti akan skematiknya akan ada. Nanti saya singgung sedikit di composite mengapa kita akan mengubah plan kita yang sebelumnya saya buatkan sebelum lalu dan sekarang saya persiapkan untuk minggu depan sampai 1 bulan ke depan. Jadi plan itu harus disiapkan juga untuk jangka panjang. Ada plan harian, ada plan weekly, dan ada plan monthly. Oke, jadi detailnya begini. Untuk wake off struktur akumulasi kemarin kita sudah belajar ya. Jadi kita akan menganalisa bagaimana apakah saham-saham yang Bapak Ibu pilih ini dia respect terhadap wake off. Nah, di wake off akumulasi dia ada fase A. Kita akan mengidentifikasi apakah ada selling climax, apakah ada auto reaction, apakah ada secondary test. Atau apakah kita lihat dia sudah masuk fase B, di mana dia akan retest support dan resistance di fase A. Mungkin kita akan deteksi apakah ada springnya. Ya, lalu kita akan deteksi apakah dia ada marking up di dalam sideway. Atau kita detek juga apakah dia akan the best time for buying. Nah, setelah itu kita lihat apakah dia sudah masuk fase E. Ini yang akan kita lihat. Jadi, saham-saham yang Bapak Ibu pilih itu biasanya kita deteksi ada di fase mana berdasarkan wake off. Kadang-kadang tidak respect juga. Atau kita lihat apakah saham-sahamnya ada di distribusi, apa IHSG juga dalam distribusi. Kita lihat biasanya ciri-cirinya itu ada buying climax, authorization, secondary test, sebagai change karakter. Lalu kita lihat ini ada nggak fase B, di mana terjadi cause-nya. Dia akan ngetes support dan resistance yang terjadi sejak fase A dan kita cek apakah ada utatnya. Apakah setelah ada resistance tarik ke sana terus dia cucuk tes untuk kemudian turun. Nah, ini menjadi penting ketika di monthly-nya kita menemukan ada satu candle cucuk dan masuk lagi. Nah, itu yang menjadi konsiderasi bahwa kita perlu waspada dan bila perlu kaburlah dari IHSG. Kalau ambruk lah di BSG, tapi kita jangan nyangkut. Nah, nanti kita lihat apakah dia sudah masuk ke fase D, apakah dia ada the best time for selling, second chance to sell, ataukah dia langsung masuk fase E. Inilah
dalam weekly analysis yang kita fokuskan dibanding jadi berbeda dengan after market close untuk daily. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya ya. Bapak Ibu bisa mengakses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Lalu untuk di sini ada ya perintah-perintah. Lalu Bapak Ibu kalau kemarin ada bertanya, Pak Roy, ada nggak screening untuk BPJS? Wah, ini BPJS ini badan kesehatan atau apa ya? Ya tidak ada, kita beli pagi jual sore ya, Bapak Ibu, karena capek. Ya, saya bisa aja bikin, tapi di sini nih screeningnya, nanti Bapak Ibu bisa contoh, kita berdasarkan big data, alertnya. Oh, bukan screening tanya, alert untuk BPJS, nggak ada. Ya, ini adalah alert berdasarkan big data, lalu screeningnya kita berbagai macam ya, untuk ekstrim. Lalu rotasi saham, jangan lupa tutorialnya. Oh, kemarin tuh dia tanya tuh tentang tutorial. Ada nggak tutorial BPJS? Saya bilang nggak ada. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau ngetahui alertnya itu berdasarkan deep learning ya. Jadi di sini ada tutorial, ini ada tutorial trading plan, ini ada tutorial stop loss hunter. Jadi kalau kemarin ada buy on wings tidak pakai stop loss hunter ya kena. Tapi kemarin yang sudah kena stop loss dan exit ya bersyukurlah kalau besok hari Senin turun dalam. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pembahasan sahamnya. Pembahasan saham pertama tadi pilihan Bapak Ibu adalah NCKL. Tapi sebelumnya kita akan bahas komposit dulu. Karena di komposit ini chart monthly-nya selesai, chart weekly-nya selesai. Hari Senin kita akan hadapi bulan baru, tanggal baru, minggu baru ya. Oke, kita cek dulu alertnya. Oke, alertnya tidak ada kemarin hari Senin. Kita akan bahas komposit. Kita langsung saja ya. VPA monthly composite. Jadi Bapak Ibu bisa nonton lengkapnya nanti di after market close karena kita hanya membahas composite. Saya pengen mereview weekly-nya. Tadi kita sudah lihat ada namanya uptrust ya. Jadi awalnya saya menduga ini adalah uptrust. Ya. Jadi ini buying climax, outright, secondary, terus uptrust dia. Terus dia turun. Oke, begitu udah naik, saya asumsikan dia adalah kan ini ceritanya begini ya. Ini adalah kalau yang sudah ikut workshop ya, buying climax, ya autoration, secondary test, ini adalah fase B, ini adalah utat. Tadinya saya berpikir begitu masuk ke sini valid nih. Oke? Tapi ternyata market berubah. Naik ke atas. Saya berpikir kalau dia berhasil close monthly-nya di atas 7910 ini, 790 ini, maka analisa saya di sini tidak valid. Ya, jadi Bapak Ibu nanti lihat struktur Wyckoff-nya. Jadi struktur Wyckoff-nya ini respect sekali ya dengan Wyckoff sampai di sini. Nah, saya berpikir ketika kena di sini dia adalah second chance to sell. Ini kan the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Ternyata enggak. Ternyata dia kejar dulu puncaknya. Lalu kalau dia berhasil close di atas awalnya, maka gagal. Tapi dia masuk lagi. Dan ternyata ini bisa menjadi utat terhadap ini. Ya, dia tes masuk lagi untuk ngetes sebelum final. Nah, dia candlenya spreadnya lebar ya. Di monthly-nya. Volumenya besar. Jadi spread dan volumenya dalam ilmu volume price analysis itu valid. Jadi ini membuat saya mengatakan, oke, plan berubah. Oke, saya menunggu apa justifikasi supaya nanti dia akan turun bahwa ini memvalidasi dia cucuk atas sebagai utatnya juga dalam time frame kecil. Ternyata kejadian di hari Jumat, hari Kamis Jumat kita mengalami musibah dan Jumat hari Sabtu masih kejadian, Jumat dan Sabtu masih kejadian. Jadi kita harus mengubah plannya. Jadi ini yang membuat plan itu berubah ya. Dia gagal menjadi second chance to sell, tapi malah sell-nya di sini. Price dan volume valid. Ya. Oke, itu dulu. Nah, time frame-nya kita kecilin untuk lebih gampang membaca. VPA weekly
composite. Kita lihat weekly-nya. Ya, kita tidak trading composite ya Bapak Ibu, tapi ini penting. Oke. Kalau lihat composite, sebelumnya 3 minggu sebelumnya dia sudah kasih sinyal namanya potential buying climax ya, segitiga merah ini ya, ini potential buying climax. Dan ini divalidasi oleh akhirnya divalidasi dengan down bar. Oke ya. Tapi dia masih belum close di bawahnya ya. Nah, penentuannya dia kalau secara teori dia akan turun ke bawah. Dia akan mencari demand zone di bawahnya apakah ini mantul atau malah jeblos ke bawah. Jadi kritikalnya minggu ini akan menjadi kritikal, tapi secara candle weekly dia membentuk namanya down bar. Kalau dalam teori kemarin di kelas kita sudah membahas bahwa kalau ada potensial buying climax, maka dia akan auto reaction, baru akan ada secondary test. Oke, seperti inilah ya. Ini ada sinyal, terus di auto reaction ada secondary test. Nah, dia auto reaction-nya saya pun berpikir bahwa dia belum selesai, dia bisa turun ke bawah sini, kita tergantung kuat atau tidak demand di sini, ini demand zone. Lalu dia akan memberikan secondary test kalau kita beruntung ya. Supaya lengkap, setelah secondary test udah, itu valid bahwa dia bisa turun ke bawah. Supaya ada high, low, low terhadap high, lower low. Di bawahnya nanti kalau lower low, kalau dia berhasil membentuk lower low di bawah candle ini, dalam candle weekly, valid lah itu. Jadi plan-nya itu adalah turun, kena di sini, zona ini, mantul, turun lagi. Begitu sudah terbentuk pattern itu, cash is the king, menurut saya ya. Nah, di mana batasnya? Oke, sebelum itu kita lihat. Sinyal hari Minggu kemarin, hari Jumat kemarin, weekly-nya. Volumenya besar. Climax fall down. Jadi, candle-nya valid, spread-nya valid, volumenya valid. Lower side. Climax fall down. Nah, ini tinggal ditambah satu lagi, tinggal kita lihat ada nggak kuat demand di sini. Jadi dengan kondisi ini plan-nya berubah ya Bapak Ibu ya. Karena antisipasi jangan sampai Bapak Ibu buy on weakness agresif. Kalau mau buy on weakness mungkin hajar ini auto reject bawah. Beli di bottom fishing di auto reject bawah. Oke ya. Jadi ini adalah warning ketika weekly kita perlu waspada dan di manakah kalau kita menunggu dia reaksi rebound VBP weekly composite. Nggak apa-apa agak lama sedikit ya Bapak Ibu, nanti yang saham-sahamnya cepat-cepat saja. Oke. Seperti yang sampai ke saya kemarin, ini adalah demand zone-nya nih. Tarik garis sana, tarik garis ini. Nah, dia akan ada perlawanan di sini mudah-mudahan. Tengoklah apakah sini ada auto reject bawah ya. Kalau auto reject bawah, pungutinnya besok saham-sahamnya di bawah ya Bapak Ibu, dia ARB. Mudah-mudahan nggak ARB berjilid-jilid. Mudah-mudahan Presiden Prabowo dan aparat pemerintah bereaksi cepat ya. Oke. Jadi kita lihat VPA composite, kita lihat penutupan hari Jumat. VPA composite. Jadi saya memang beli buy on weakness kemarin. Nah, sekarang kita lihat IHSG-nya, gap-nya tutup. Ya, gap ini ada. Nah, penentuan dia berubah seperti apa tergantung harus close. Kalau nanti IHSG-nya entah berapa hari lagi close di bawah 7448 di bawahnya ya, dengan volume yang masif, apakah dia langsung jatuh atau turun dulu, rebound, turun lagi, dia nutup gap ini. Kalau sebelah sini usahakan punya cash. Kalau dia turun ke sini baru dia naik lagi ke atas, turun, maka ini mungkin menjadi head, ini akan menjadi shoulder mungkin ya, kita nggak tahu. Shoulder sebelah sininya terbentuknya seperti apa. Kalau ini sempat break, usahakan cash is the king. Jadi syarat saya kalau udah di bawah 78 ini, kita cash is the king. Oke, ubah semua plannya. Mudah-mudahan kita selamat dan kita tunggu dia tutup gap di bawah sini, tutup gap di bawah sini, tutup gap di bawah sini. Karena kita tidak bisa melawan market, kita hanya bisa dancing. Nah, ini ada gap juga. Jadi tunggulah Bapak Ibu, jangan sampai nyangkut. Jadi itu saya yang bisa saya sampaikan, agak prihatin juga ya. Karena candle hari Jumat itu volumenya besar, spreadnya besar. Jadi valid dia. Valid.
suka nggak suka valid. Apakah nanti dia turun ke bawah sini baru bergerak lagi ke atas nutup gap? Nah, kita kalau bisa usahakan kita buy on weakness di sini, dapat barang banyak di sini, naik lagi. Cuman saya nggak enak juga mendoakan supaya, wah, kalau begini caranya kita doakan IHSG supaya jatuh sampai 6.000. Kan nanti banyak yang sakit hati. Cuman faktanya kita harus siapkan plan A, plan B, plan C, plan D ya. Melihat kondisi sampai hari Minggu ini. Kemarin hari Jumat saya masih wait and see. Ternyata dengan hari Sabtu dan hari Minggu ini sepertinya kita harus siapkan plan the worst, anticipate ya. Oke, lalu kita lihat dengan VBP Composite. Nggak apa-apa lah, agak lama sedikit ya, nanti yang lainnya cepat-cepat saja. Nah, jadi inilah saringan pertamanya. Disebut demand zone. Oke. Nah, ini dia harus tutup gap, jebol ke bawah, ini ada gap, ini ada gap, ini saringan kedua ya. Ini saringan ketiga, kalau semuanya jebol, kita tunggu dia tutup gap di sini. Jadi, kalau punya cash, usahakan sekarang punya cash, apakah harus exit, harus sell on strength, dan sebagainya. Tunggu reaksi di sini. Kalau ini jebol, tidak ada pilihan lain, kita akan tunggu dia di bawah. Jelas ini level-levelnya, nanti di sahamnya juga cari Bapak Ibu buy on weakness berdasarkan level-level ini. Oke, kita lihat foreign flow-nya, kembali lagi mengingat foreign flow-nya, bahwa foreign flow suka tidak suka, asingnya keluar. Ya, asingnya keluar. Mungkin hari Senin akan lebih meningkat. Mungkin ya, Bapak Ibu. Karena di luar negeri kan nggak ada masalah. Tapi dalam negeri nih masalahnya nih. Tergantung nanti berita bagaimana pemerintah menenangkan pelaku market, pasar. Apakah marketnya akan di-halt dan sebagainya. Kita siapkan saja ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan mulai saja pembahasan saham-saham yang Bapak Ibu pilih. Pertama adalah saham NCKL, kedua MDK. Kita lihat dulu alert NCKL. Ya, alert NCKL ini Bapak Ibu, dia sebenarnya naiknya sudah bulan Mei atau April ya. Atau ini sebenarnya freshnya kemarin baru bulan Agustus ya. Karena bulan 7 tidak ada, bulan 6 tidak ada, 7 tidak ada. Ini sudah naik harusnya. Oke, ini termasuk saham-saham yang kita bahas di dalam workshop, kita bahas di dalam grup alumni, volume price analysis, bahwa dia memang belum terbentuk wyckoff-nya. Kita cek dengan VPA weekly. Langsung saja ya, VPA monthly NCKL, supaya cepat. Oke, jadi dia memang kita sudah intai dari awal. Jadi ini adalah IPO, Bapak Ibu. IPO dia turun. Ya, ini adalah redistribusi. Ini adalah selling climax, kita sudah pelajari selling climax ya, auto reaction, secondary test. Lalu dia nggak tahu nih ada gap atau enggak. Dia break ke atas. Nah, di sini dia harus tertahan karena ini adalah posisi supply zone. Ya, dia di atas ada supply masuk. Oke, jadi nanti di time frame weekly-nya kita lihat. Biasanya kalau acuan itu sih untuk membaca market kita pakai weekly. Kalau monthly terlalu jauh ya, terlalu besar. Oke, nanti entry-nya tetap di daily ya. Kita lihat dengan VBP monthly NCKL. Kita mau lihat supply zone-nya. Seberapa kuat dijebol? Ya ini sampai atas ini adalah supply zone. Ya ini ada supply, tarik ke atas sana. Ya ini supply zone yang masuk sekarang. Sekarang di sini adalah supply and demand-nya. Ya ini adalah demand-nya sekarang tertahan. Kalau kita lihat time frame lebih kecil. Oh, ada gap. Ada gap ya. Kelihatan ada gap. Kita nanti lihat. Itu ada gap. Monthly-nya ada gap itu Bapak Ibu. Ini. Monthly-nya ada gap. Nanti kita perhatikan di time frame lebih kecil. VPA weekly NCKL. Kita fokus ke wyckoff-nya saja. Ada gap di mana? Oh, nggak ada. Weekly-nya kok ada? 700 ya. Di sini. Oh, nggak ada gap ya. Oke. Nggak ada gap di weekly-nya. Nggak tahu itu kenapa ada. Sekarang kita lihat. Ini IPO. Dia turun terus ke bawah. Lalu di sini kita sebut dengan selling climax ya, Bapak Ibu. Jadi ini ciri-ciri selling climax. Dia sudah ada sinyal stopping volume nih. Disebut dengan selling climax. Ini adalah auto rally. Baru secondary test. Secondary test kebablasan masuk lagi. Oke. Lalu dia masuk fase B lah. Masuk fase apa. Di sini mungkin ada. Ini kan weekly. Di sini mungkin fase B-nya berapa 4 minggu. Lalu dia break. Ini adalah the best time
for buying. Biasanya dia akan turun memberikan second chance to buy. Oke, saat ini dia masih di atas, belum. Mungkin berapa minggu ke depan dia turun ke bawah. Kalau turun ke depan berapa minggu ke depan ke bawah, kita buy on weakness-nya di sini, main weekly. Oke, sekarang dia masih ke atas, dia mengabsorb supply yang ada di sini. Kita lihat VBP weekly NCKL. Wyckoff-nya begini. Ya. Jadi kemarin itu memang ada supply dilawan, masuk, dilawan lagi, masuk lagi, dilawan lagi. Ini kan ada sell mother candle yang ini disebut dengan sell mother candle nih. Semenjak dia keluar, turun terus. Nanti ini tarik garis. Ya di sini akan coba cucuk. Kalau memang masih ada yang pengen ngangkat atau ini dia akan ke atas. Kalau belum sampai ke atas, berarti supply ini masih ada di sana. Yang beli di sini nyangkut lah ya. Oke, tergantung kalau supply-nya kuat, dia akan turun ke bawah. Nah, sini ada double maru, ya bisa tunggu di sini. Atau kita sih nunggunya ini. Kalau lihat aman demand the best time for buying di weekly-nya tuh, yang ditunggu tuh zona 700-an ini. Ya, ini dia. Ini, demand zone. Jelas ya Bapak Ibu? Tidak mendoakan, saya punya. Ya, kalau dia turun juga, kesempatan juga. Kalau mau Bapak Ibu exit, sell on string juga nggak apa-apa lah. Kondisi sekarang kan kondisi luar biasa, supply ini pasti banyak. Jadi besok kalau NCKL jatuh ke bawah, ya jangan nangkep pisau jatuh, kita tunggu di sini atau tunggu sampai ekstrim. Kita lihat dengan VPA NCKL. Kita lihat daily-nya ya sekarang. Terus ini. Oke. Baik. Jadi ini adalah fase akumulasi ya Bapak Ibu. Ya ini nggak terlalu jelas the best time for buying. Oh ini ada gap. Di daily-nya ada gap ya, lalu dia naik ke atas. Nah, ini adalah selling climax alternate secondary test. Ini mungkin fase B-nya ya. Kecil saja dia. Lalu ini ada utat. Tes masuk lagi. Masuknya dengan volume besar pula ya. Jadi ini warning. Utat. Apa itu utat? Ya, yang tadi saya sampaikan lah. Coba lihat, mana tadi utat? Ya, ini. Ini. Perlu waspada. Jika besok membentuk di NCKL membentuk high, low, low, high, low, low, maka siap-siap the best time for selling ya. Oke, jadi saya analisanya berdasarkan struktur. Jadi memang weekly ini kita membahas struktur. Oke. Nah, jadi di sini nanti di mana tarik garis yang di low ini mungkin kalau dia jebol ke bawah itu menjadi the best time for selling untuk weekly. Ya, jadi perlu waspada kalau di bawah yang low candle merah ini nanti dia akan turun ke bawah. Kita tunggu lagi lah 700. Ya, apa boleh buat? Jika dan hanya jika itu Bapak Ibu. Jadi dia jika close di sini maka dia menjadi the best time for selling. Kalau berrezeki kita memberikan second chance to sell baru dia turun lagi. Kalau nggak rezeki dia turun langsung ke bawah mengejar demand zone. Di mana demand zone-nya? VBP NCKL. Ya, ini sekarang menjadi supply demand zone-nya di sini. Kalau demand zone-nya close di bawah yang candle merah ini, dia akan ngejar gap. Kita tunggunya belinya di 700 ini, yang panjang ini ya. Jadi, supaya siklus kecilnya terjadi. Oke, kalaupun dia merupakan stepping stone, kemarin di kelas saya sudah bahas nama stepping stone. Ini kan ada panjang nih, namanya double maru ya. Ini juga demand zone. Di paling nggak dia mantul di sini naik ke atas. Tapi jangan banyak-banyak di sini, kita antisipasi dia tutup gap. Jelas ya Bapak Ibu, Wyckoff-nya sudah saya bahas. Sekarang di daily juga ada utat, perlu waspada. Kita cek dengan foreign flow NCKL. Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk NCKL. NCKL agak berbeda sedikit. Ternyata asingnya tetap akumulasi dan cukup besar kemarin untuk NCKL ya, Trimegah Bangun Persada. Dia 28,87 miliar net buy-nya hari Jumat, dan 5 hari ada 49,3 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 147,8 miliar net buy, dalam 60 hari ada 126,11 miliar net buy, dalam
Saudara ada 47,4 miliar asing net buy. Jadi di sini memang kelihatan asingnya akumulasi besar ya dari sejak awal Agustus. Cuman kita lihatlah ya, besok asingnya ini mau bagaimana. Karena asingnya candle merah ini mungkin yang jualan lokal karena asingnya net buy terus. Oke, pantau asingnya juga boleh karena cukup signifikan ini. Oke, itu Bapak Ibu singkatnya untuk NCKL. Kita lihat dengan MDKA, kita cek alert MDKA. MDKA ini harusnya kita fresh buy-nya itu di bulan 6 ya. 6 tanggal 11 sampai sama 6 tanggal bulan 6 tanggal 30. Sisanya dia markup ya, naik terus. Oke, kemarin ada alert juga tanggal 27 akan kita bahas wake off-nya. Kita cek dengan VPA monthly MDKA. MDKA Merdeka Cooper ya, katanya mereka mau IPO nih, Bapak Ibu. Mau IPO anak perusahaan lah katanya ya, kita nggak tahu nanti. Nah, siklus wake off-nya sudah terbentuk. Ini akumulasi marking up, distribusi marking down, dia sentuh demand zone di sini naik lagi. Tetapi secara monthly yang datanya sudah valid, kita perlu waspada. Kalau Bapak Ibu yang sudah ikut kemarin di kelas, kita lihat bagaimana volume harganya uptrend. Bagaimana volumenya? Ini namanya anomali. Atau di kelas kemarin kita belajar namanya divergensi. Oke, waspada ya, karena dia ternyata tidak harmoni. Oke, jadi di sini juga dia sentuh dulu namanya demand zone. Oke, VBP monthly MDKA. Dia menyentuh demand zone. Oke, ini ada demand zone di sini Bapak Ibu. Dia sentuh, yang demand zone ini kemungkinan akan keluar. Oke, ya itu dulu lah. Karena dia terjadi divergensi nih. Jadi volume price analysis itu, analisanya simple. Memang tidak bisa dibohongi volumenya. Memang sebegitulah ya. Price bisa diangkat, tapi volumenya nggak bisa dibohongi. Kita lihat VPA weekly MDKA. Waspada ya Bapak Ibu, MDKA juga. Baik, weekly-nya. Nah, kalau weekly-nya kita bicara weekly, bahwa ini adalah marking down, ini adalah selling climax, authorization secondary test, ini ada semacam spring-nya. Ya, cucuk masuk ke dalam, terus candle setelah itu besar ya. Nah, ini naik ke atas, pullback, dia naik ke atas. Nah, di atas ini kan penuh dengan supply. Ya, kita lihatlah apakah supply-nya keluar berhasil. Dia harus close di atas yang sell mother candle ini. Ini ada tarik garis ke sana. Kalau udah berhasil close di atas itu valid ya. Kalau enggak dia akan turun dulu ke bawah. Kalau di weekly-nya, ini kan weekly ya, juga terlihat Bapak Ibu ya. Dia ini adalah high. Di sini mulai dari sini low ya. Trennya agak menurun ya. Jadi memang perlu waspada juga. Soalnya price itu bisa dimanipulasi, volume itu tidak. Oke. Hati-hati pas pula dia sentuhnya zona demand zone. Oke, kita lihat dengan VBP weekly MDKA. Bagaimana kuat supply zone-nya? Oh, kuat. Ini supply zone-nya. Sekarang sedang bertarung dia. Kalaupun lewat, ini ada namanya sell mother candle. Ini ada juga sell mother candle. Dua ini harus dites. Karena ini kan supply nih. Karena dia udah muncul, tekan semua ke bawah. Kalau turun di bawah dia, di mana kita tunggu? Yang ini. Di sini bolehlah. Ini adalah dimensionnya. Kalau dia turun ke bawah, mudah-mudahan dia tidak jebol ke bawah, dia mantul di zona ini. Jadi, kelihatan. Di atas ini juga ada gap. Jadi ada gap. Jadi, kalaupun dia turun, inilah kesempatan kita tunggu. MDKA mudah-mudahan dia naik sampai ke atas untuk nutup gap ini. Oke. Lalu kita lihat dengan VPA MDKA. Nah, kalau di daily-nya, sudah pula naik tinggi ya. Jadi, kalau di daily-nya ini rentan, ya rentan lah, nggak kelihatan Bapak Ibu. Dia harus close. Tapi kalau di atasnya juga kita tahu ada supply-nya. Ini ada gap. Tutup ya, sudah. Ya ini bagaimana analisanya? Dia berada di tengah-tengah. Gap bawah tutup. Dia bilang begini sinyalnya. Ini candle-nya volumenya besar. High volume tapi tidak bisa mengangkat harga. Mungkin ini adalah supply zone atau demand zone. Nah, kalau saya lihat di atas ini memang demand supply zone.
supply zone ya. Jadi stop loss itu pastikan di sini sajalah Bapak Ibu, paling enggak ya. Ya di sini. 2 tick di bawah 220. Itu yang bisa dilakukan. Mau lakukan apa lagi? Karena kan dia berada di tengah-tengah. Kalau dia naik ke atas, stop loss kita naikkan. Kalau dia turun ke bawah, stop lossnya kena, kita exit. Mudah-mudahan dia turun ke bawah. Atau kalau Bapak Ibu punya keahlian untuk sell on strength, ya silahkan sell on strength. Kalau memang kira-kira nggak yakin, silahkan ya. Tapi ingat, ya yang saya sampaikan ini belum tentu benar juga. Tapi yang saya sarankan adalah jangan lupa stop loss-nya dirapatkan di sini. Kalau Bapak Ibu agresif, ya rapatkan di bawah candle ini. Pasang stop loss-nya 2 tick di bawah 2470, mungkin 2450, 2430. Itu kalau yang agresif. Kalau yang konservatif ya di sini. Atau median juga di situ. Ya dia sudah naik, takutnya gini ya, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, nanti dia turun ke bawah, dia marking down. Kalau di daily ya, jadi memang butuh konfirmasi ketika dia close di bawah 220 ini. Ya itu ya Bapak Ibu ya, karena volumenya tinggi, spreadnya wide juga. Oke, kita lihat dengan PIF MDKA. Berikut ini chart foreign flow untuk MDK, Bapak Ibu. Asingnya kemarin masuk kejadian di hari Jumat, dia 5 miliar. Dalam 5 hari ada 41,5 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 27,3 miliar asingnya net buy. Jadi kalau kita lihat trennya di sini sebenarnya net buy ini. Sampai 20 hari, tapi dalam 60 hari ada 25,8 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 239,2 miliar net sell. Atau kita bisa katakan, sebenarnya dia tidak terlalu besar juga nih. Pernah ada net sell besar saja di akhir Februari, lalu sisa ke sana nih nggak terlalu signifikan asingnya masuk dan keluar. Secara relatif ya, kecil-kecil saja. Oke, jadi juga selain NCKL, ternyata MDK harus waspada. Sekarang kita lihat PNLF, alert PNLF. Kapan alert terakhirnya? Tanggal 25 ya Bapak Ibu, lebih lama lagi nih, tanggal 25. Kok ada PNLF tanggal 25? Iyalah, hari Senin ya, Bapak Ibu. Iya, hari Senin, tanggal 25 ya. Ya, alertnya tanggal 25 nih, keuangan. Kita cek dengan VPA, monthly PNLF. Nanti speedometer, rotasi saham, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nah, ini untuk PNLF, kita tahu polanya, Bapak Ibu. Dia polanya itu marking up, distribusi marking down, akumulasi marking up, distribusi marking down, akumulasi, distribusi marking down, akumulasi, marking up, distribusi marking down, gitu-gitu aja nih. Nah, ini kebetulan berada di bawah ya. Mudah-mudahan akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Jadi kita bisa dapat opportunity dari siklusnya di bawah ini. Kita lihat dengan VPA weekly PNLF. Langsung saja ke weekly saja biar cepat. Oke. Nah, jadi kalau sebelumnya ya di tahun 2023 ini marking down ya Bapak Ibu, lalu dia sideways panjang, ini akumulasi, ini marking up, distribusi marking down lagi. Ya, sekarang dia mungkin akumulasi, nanti marking up, kena sini distribusi marking down. Karena kalau kita sekarang di sini kita tahu lowest-nya adalah 248. Nah, 288 ini kalau di weekly di sini, nanti di daily kita lihat, mungkin risknya kecil. Tetapi ini ada churn, ya, dia coba naik tapi ditekan ke bawah, ada churn, hati-hati. Jadi kalau mau beli itu sekitar 248 lah, 250. Kalaupun dia bolak-balik situ masih bisa kita akumulasi. Kenapa? Stop loss-nya kecil. Jadi stop loss-nya kalau di weekly-nya 244 bisa mulai ya, 2 tick di bawah ini. Oke, siklusnya kita baca seperti itu. Kita lihat VPA weekly, VBP weekly, PNLF. Risknya kecil dulu lah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca saya tone-nya aja agak tidak agresif, konservatif, lebih banyak cenderung lebih bawah ya terserah. Oke, ini ya akumulasi, marking up, distribusi marking down. Ya di sini ada supply zone, ini ada ya mungkin akumulasinya di bawah. Jadi begitu dia kena ke atas ini, supply-nya masuk ya. Jadi sekarang masih rounded begini. Perlu waspada, ada di 300 adalah supply-nya. Yang sebelumnya adalah demand dijebol menjadi supply. Oke, nggak kelihatan detail. Kita lihat dulu VPA untuk daily-nya.
Mudah-mudahan nanti bisa kelihatan detail di sini strukturnya, karena nampaknya mainnya struktur kecil. Oke. Ini ciri-ciri selling climax ya Bapak Ibu. Auto reaction secondary test. Jadi dia main bottom-bottom ini kemarin terdeteksi adalah the best time. Terdeteksi PNLF adalah pas alertnya adalah the best time for buying ya. Ya kan? Baru turunnya besar, baru dia turun ke bawah. Nah, ini kalau kita punya stop loss-nya wajib dipasang di 244, 242, 240 berlapis. Oke, karena kalau dia jebol dia akan melanjutkan ke bawah. Kalau mau buy on weakness juga bisa pasang di 248, 250 ya. Jadi mudah-mudahan kalau besok panik mantul di situ bisa naik. Atau kalau spring kan inilah dicurigai ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak batal ini. Kalau dia close di bawah 244 jebolin stop loss, exit lah. Tidak baik itu berarti ya. Itu dia Bapak Ibu. Walaupun ada the best time for buying, tapi tergantung ini sekarang sedang ke bawah, dia memberikan second chance to buy. Jadi stop loss kita tetap antisipasi kalau stop loss to buy-nya gagal, second chance to buy gagal. Tapi kalau kita dapat barang ya dia lebih murah dari ini untuk naik ke atas, maka siklusnya akan jalan. Targetnya bisa jual, ini ada sell mother candle, bisa jual di 380 atau paling tinggi jual di 480. Oke ya, kondisinya ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, mudah-mudahan dia berjalan menjadi marking up. Karena sudah fase D ini. Kita lanjut dengan foreign flow PNLF. Untuk foreign flow PNLF, berikut ini ada chart foreign flow untuk finansial Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya distribusi terus, bahkan kemarin waktu the best time for buying, setelahnya dia turun lebih dalam lagi. Jadi kalau kita lihat ini untuk hari Jumat kemarin, asingnya net sell minus 6,5 miliar. Terus net sell dalam satu hari adalah 922 miliar asingnya net sell. Bapak Ibu bisa lihat di sini betapa banyaknya asingnya net sell. Mungkin asingnya tidak dominan ya. Oke, Bapak Ibu bisa cek dengan DOM PNLF. Bagaimana asingnya? Mudah-mudahan sudah ada datanya. Nah, ini tanggalnya 29 ya. Asingnya cuma 9,3%. Jadi mungkin yang bermain di sini adalah lokal. Oke, berikutnya kita lihat saham PGO. PGO ini kalau dibilang wake off-nya belum jalan, harusnya belum. Tapi kalau sedang berjalan, mungkin. Ya, saya kemarin masuknya sudah di bawah. Kita lihatlah ya. Kalau mau berbicara itu harus lihat datanya. Kita cek alert PGO. Minggu ini kapan dia alertnya? Tanggal 26 ya, hari Selasa berarti. Kita cek dengan VPA monthly PGO. Jadi dia bolak-balik siklusnya ke situ-situ aja. Ya, dia sedang berjalan ya. Jadi PGO ini, habis IPO dia turun. Membentuk low. High, low, high, low, higher, high. Dah, dia membentuk pattern ya, Bapak Ibu. Sini low, high, low, higher, high. Lalu dia turun lagi. Mengambil demand zone yang di sini untuk naik ke atas. Tidak berhasil. Mungkin dia akan turun lagi karena di sini ada demand zone. Mudah-mudahan dia turun ke sini untuk naik ke atas. Ya. Karena wake off-nya kan belum. Tapi kalau dia turun bentuk lagi, ya wake off-nya selesai. Cuman segini saja. Beggar juga ya, yang beli di harga 700, dijual di 1800, beggar ini. Cuman mungkin dia masih bisa bergerak naik. Nggak tahu juga ya. Kita baca yang apapun yang ada, sekarang dia berada di atas. Kalau weekly-nya menjadi uptrust, ya dia harus turun. Tapi polanya begini nih. Ya, polanya dia jatuh, atas, beli lagi, naik atas. Kalau dia turun lagi ke dimension, ini kan dimension nih. Ini dimension. Dia ambil oleh ini, dia naik ke atas. Ini ada dimension. Mungkin nanti diambil oleh ini untuk naik ke atas. Mungkin ya. Karena dia polanya habis itu besar, dan mungkin turun kecil-kecil, nanti naik lagi. Kita lihat dengan VBP monthly PGO. Kita mau lihat monthly-nya ya. Nah, jadi sebelumnya dia turun ke sini untuk mengambil in dimensionnya. Dia naik ke atas. Ini kalau dia turun, ini ada dimension. Jadi mungkin kalau bulan depan PGO turun ke sini, nah ini adalah yang mudah-mudahan menjadi dimension untuk naik ke atas. Mudah-mudahan. Oke. Lalu VPA weekly PGO.
Nah, ini ya, jadi naik ke atas dia turun. Ini sekarang berulang kan? Ini marking up, ya. Ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, redistribusi, akumulasi, weekly-nya marking up. Ini mungkin distribusi ya. Jadi ini ada mid doncian. Kalau mau yang konservatif pasang stop loss-nya di sini, atau yang agresif stop-nya di sini. Kalau daily ya, daily tentu swing low di sini supaya dia jebol, kita ambil dimension zone di bawahnya. Karena ini polanya begini nih, bawah. Ini volume, terus ada cluster lagi ini volume. Kalau dia turun nanti volumenya kecil-kecil, nanti kita tunggu pas volumenya besar. Di weekly-nya tidak ada sinyal, ya volumenya besar, spread-nya besar. Jadi ini ada masuk diguyur kalau di minggu ini, cuman dia belum close di bawahnya. Ini juga ya, ngelihat. Kita cek dulu volume VBP-nya. PGO. Ada nggak dimension di bawah itu? Karena stop loss-nya ini harusnya orang yang pasang stop loss nggak exit nih. Oke. Jadi besok yang mau buy on weakness bisa tunggu di sini nih, 1200. Mudah-mudahan dia kuat ya. Mudah-mudahan dia kuat. Ya, inilah 1000 berapa nih atau di bawah ini. 1100 ya, 1100 sekian. Nah, mudah-mudahan dia mantul atau kena di sini dia mantul karena ini kan dimension yang dijebol, dia harus tes dulu untuk naik. Ini yang maksud saya dia turun, jebol, ngambil dimension di sini naik, mungkin dia turun ngambil dimension ini dia naik. Kalau dia jebol keluar karena dia akan ngambil ke bawah lagi karena ini marking up, distribusi, marking down. Kenapa bisa di sini? Kalau di sini berarti dia stepping stone untuk naik ke atas. Oke, kita lihat dengan VPA PGO. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah selling climax, authorization secondary test. Ya mungkin ini the best time for buying. Ini adalah second chance to buy, dia naik. Ini ada gap ya. Jadi gap ini Bapak Ibu catat nanti. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Maka ini kalau kita tarik, ini bisa menjadi the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Ya, kalau dia turun, mungkin gap ini akan tutup atau nanti di bawah ini ada dimension. Mudah-mudahan dimensionnya dekat-dekat untuk dia selesai siklusnya, naik lagi. Ya, jadi ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Kalau kita lihat, Pak ini mirip-mirip head and shoulder, ini mungkin utatnya ya. Ini adalah head-nya di bawah climax, ini utatnya dia ke bawah. Jadi siklusnya sedang berjalan berada di fase D. Bahwa dia the best time for selling, ini adalah the best time for selling. Lalu dia naik ke atas untuk memberikan second chance to sell. Jadi dia kalau mau keluar, dia naik ke atas gitu supaya bisa keluar. Oke. Nah, kalau dia ke bawah ya ini stop loss 1400, ini harus ada stop loss untuk kita exit. Supaya nanti kita punya cash, kita beli di bawahnya. Di bawahnya di mana? Pakai VBP Weekly PGO. Di bawahnya itu berarti ini dia. Mungkin di sini ya. Ya, tunggu sampai 1000 ya. Tunggu sampai 1000. Mudah-mudahan siklusnya akumulasi lagi. Ya, kita tunggu lagi. Kalau dia turun ke bawah, kalau volumenya kecil-kecil, berarti mengulang nih PGO. Oke, jadi yang mau bottom fishing besok, kalau saham PGO ini auto reject bawah, tunggunya ordernya di 1241. 1245. Oke, jadi 1245 itu sekitar inilah. Jadi kalau dia kena sini auto reject nih. Nah, menarik juga, saya akan pasang di sini nih. Jadi perhatikan, siapa tahu besok auto reject bawah ya. Angka-angka ini diperhatikan. VPA ini sudah ya, PIF sekarang. PIF PGO. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PGO. Kalau kita lihat asingnya memang terpantau divergen. Asingnya trennya turun. Ini trennya. Sahamnya cenderung naik. Oke, sekarang walaupun dia sama-sama turun. Jadi saat dia turun, ini akumulasi naik ya.
Agak aneh juga memang. Oke, hari Jumat kemarin justru asingnya net buy 6,27 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 75 miliar. Dalam 20 hari ada 28,6 miliar net sell. Dalam 60 hari ada 338 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 449,9 miliar asingnya net sell. Oke, itu dia foreign flow untuk saham PGO atau Pertamina Geothermal. Sekarang kita lihat terakhir Harum. Ini Harum ini dulu sangat harum, sekarang saya nggak tahu, saya nggak pegang lagi. Sudah lama tidak pegang Harum, tapi mari kita lihat alertnya, alert Harum. Kok ada alertnya? Biasanya ada aksi korporasi atau sesuatu ini. Oh nggak juga, tapi alertnya freshnya harusnya tanggal 8 bulan 4 ya. Tanggal 4 Agustus, terbalik. Dan ini alert keduanya. Mudah-mudahan bagus dia, mudah-mudahan dia tetap fresh. Kita cek dengan VPA monthly Harum. Oh, oke. Jadi kalau Wyckoff-nya ya Bapak Ibu, ini selling down ya. Ini Wyckoff-nya kecil nih, marking up, distribusi, ada utat, marking down ya. Selesai satu siklus, akumulasi lagi. Baru siklusnya lumayan besar lagi, marking up, ya, distribusi, marking down. Nah, dia akan bottoming di demand zone-nya. Oke, untuk kembali naik dia harus ada volume yang besar. Oke. Kita lihat VBP monthly Harum, apakah ada dimension paling bawah di chart monthly-nya? Oh, sedikit lagi. Ini nggak tahu nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tarik garis ini, mungkin kena ya. Mungkin dia sudah kena rebound di volume ini, mungkin. Jadi antisipasi sajalah ya Bapak Ibu. Kalau dia turun, buy on weakness-nya nanti di zona ini. Kalau besok auto reject bawah, berarti dia di 780. 780 buy on weakness-nya ya. Jadi tunggu dia di 780. Siapa tahu besok auto reject bawah nih. Kita lihat dengan VPA weekly Harum. Oke, kita lihat weekly-nya dulu secara realistis ya Bapak Ibu. Ini masih marking down ya Bapak Ibu. Ini adalah selling climax, auto reaction. Dia sebenarnya belum secondary test. Ya, mungkin di daily sudah ya. Tadi kalau lihat ini mungkin secondary testnya ke sini. Kalau dia close di bawah candle ini, berarti dia akan mengambil bottomnya lagi. Soalnya kalau lihat volume, ya ini fase B-nya di sini kecil, volume kecil. Ini dia cucuk pula, tidak berhasil close di atasnya. Dia masih di tengah-tengah, kita menunggu konfirmasi apakah dia close 960 atau malah close di bawah 770. Oke. Jadi nanggung dia posisinya ya Bapak Ibu. Tidak the best time for buying to weekly juga, maka kita cek dengan time frame lebih kecil. Apa dulu kita cek? VBP dulu ya. VBP weekly Harum. Iya, dia sedang tertahan di sini. Ini ada namanya supply and demand zone. Ya, sampai bawah inilah. Jadi, dia harus close di bawah ini. Kalau close di bawahnya, maka dia akan menjadi supply zone. Dia akan melengkapi siklusnya markdown ke bawah untuk mengambil demand di bawah ini. Ini demandnya segini ya. Ini pasti ada demand. Kalau nggak mungkin dia naik. VPA Harum, kita lihat time frame lebih kecil supaya lebih kelihatan. Nah, pas jatuhnya dia ada Donald Trump ya. Habis lebaran tuh Donald Trump. Jadi marking up, the best time for buying, second chance to buy. Dia naik ke atas. Jadi mungkin ini utatnya ya. Ada pula dia cucuk ya. Jadi ini sama IHSG kita waspada kalau dia cucuk dia masuk lagi dan setelah itu candle merah. Kalau Bapak Ibu punya, pastikan stop loss-nya ada di 790 atau di 780 kurang 2 tick atau 750 lah. Kalau dia close di bawah ini, mungkin dia akan menyelesaikan siklus, ambil lagi di bawah. Ya. Dia harus close di bawahnya, disebut dengan the best time for selling. Nanti naik akan memberikan second chance to sell, baru dia selesai. Tidak ada sinyal. Hari Jumat tidak ada sinyal, tapi volumenya besar, spreadnya besar, candlenya merah. Ini pertanda dia sempat turun, ada yang lawan nih. Kenapa di sini ada demand zone di bawah? Jadi kalau untuk sekarang kita tunggu aja konfirmasi apakah dia berhasil close di bawah ini atau tidak. Atau dia close di atas, karena nanggung kan posisinya. Lanjut dengan VBP PNLF.
Dia sedang kode daily-nya sedang berada di supply and demand. Sekarang dia turun. Kalau kita lihat di atas ini ada supply-nya, ya supply yang masuk. Ini apa nih? Salah candle atau gimana? Salah candle kayaknya. VBP Harum. Salah candle ya, maaf. Pantasan. Kok nggak nyambung gitu. Tadi berbeda, dia lagi di atas. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu, di sini ada rentang supply and demand zone. Sekarang dia cucuk ke bawah, ini demand-nya sekarang. Kenapa dia naik ke atas? Dia cucuk ke bawah, ini ada demand, dia masuk lagi ke atas. Oke. Kalau besok ditekan, mungkin dia mau nutup gap, lalu kita bisa tertahan di demand. Jadi kalau mau buy on weakness besok, di sini juga bisa jaga, atau mau auto reject bawah, tunggu saja di 780. Pasang order di 780 untuk PNLF ya. Mungkin dia akan ngetes bawah ini. Kalau dia auto reject bawah, ya kena di sinilah. Ini ada angkanya 778 bulatin ke atas. Plan saya itu kalau mau buy on weakness, semuanya sudah saya geser dengan auto reject bawah. Oke. Kita lihat dengan PIF. Berikut ini chart volume flow untuk Harum. Bapak Ibu bisa lihat Harumnya memang tampak ada distribusi besar sampai akhir Mei. Lalu ini ada pergerakan sedikit asingnya masuk sebenarnya. Ini mulai ada spreadnya hijau. Kalau kita lihat hari ini asingnya net buy 3,48 miliar, dalam 5 hari ada 6,15 miliar net buy, dalam 20 hari ada 12,48 miliar, dalam 60 hari ini ada sisa net sell 3,89 miliar, dalam 1 hari ada 123,5 miliar asingnya net sell. Jadi itu saja Bapak Ibu untuk asingnya. Mungkin dia tidak dominan ya. Jadi sahamnya sudah bergerak, asingnya masih berada di bawah, mungkin ini juga tidak berkorelasi signifikan juga ya. Oke. Itu saja saya rasa Bapak Ibu. Jadi tone-nya memang kita harus mewaspadai. Clue-nya, maka saya masukkan di terakhir ya Bapak Ibu. Clue-nya adalah kalaupun besok saya mau buy on weakness, semua buy on weakness saya pakai bottom fishing. Bottom fishing-nya misalnya di Harum di mana? Bapak Ibu bisa lihat di 15%-nya 778. Ya. 15% di 78, kalau dia turun 15% saham ini 78, maka saya akan buy. Jadi nggak apa-apa, tapi manajemennya saya akan buy sedikit-sedikit, mungkin 5%, 5%, 5% atau 5%, terus besoknya 10%, besoknya 15%. Misalnya berjilid ya. Jadi kita tidak tahu akan kemana. Kalau harus exit, saya akan exit beberapa saham. Tapi kalau yang kira-kira trennya sudah ada, untuk main cepat, beli, rebound, jual. Jadi trade your plan, plan your trade your plan, change your market if the market change it ya, gitu. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.